Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Masih semangat untuk kita belajar hari ini? Ya, masih semangat ya? Ya. Sebelum kita mulai, mungkin alangkah lebih baiknya kita mengecek kebersihan dulu. Silakan berdiri. Kita mengecek kebersihan dan kerapian ya. Ya, saya rasa sudah rapi ya. Al-Karim tolong dirapikan lagi. Ya, silakan duduk kembali. Ketua kelas siapkan barisannya. Duduk siap. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Selesai. Iya. Pak Guru absen dulu ya. Ya Pak. Ada hadir semua atau ada juga yang tidak hadir? Siapa? Hafrun, Sherlin, Raditya Saputra izin ya? Iya. Setelah itu apalagi siapa lagi? Ikal. Ikal ini tidak ada kabarnya ya? Iya, mungkin itu saja. Jadi kita doakan yang izin ini atau yang sakit atau yang apa, semoga diberikan kesehatan, kesempatan kembali untuk bisa hadir di sekolah ini. Ya. Ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita patut bersyukur karena kita sudah berkesempatan hadir di sekolah ini ya. Untuk belajar. Sehingga kita tidak tertinggal dengan materi yang akan kita ajarkan hari ini. Iya. Di dalam tahapan ini juga perlu Pak Guru sampaikan tentang motivasi profil pelajar Pancasila. Ya. Di dalam profil pelajar Pancasila ini memuat ada 6 aspek. Ya, yang pertama adalah bertakwa, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, yang kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ya. Di dalam konsep P5 ini juga semua sudah memuat bahwa kelima ini adalah bagian daripada ketentuan kelulusan dalam satu satuan pendidikan itu sendiri, ya. Sehingga kita dituntut harus beriman kepada Tuhan yang iya, karena mengingat banyak siswa-siswa yang bahkan bisa dibilang masih rendah dalam keagamaannya, ya. Kemudian mandiri. Jadi siswa itu juga dituntut harus mandiri. Artinya mandiri ini berdiri di atas kaki sendiri, ya. Dalam pengerjaan kelompok juga atau tugas kita tidak boleh menyontek ke teman-teman. Bernalar kritis. Bernalar kritis ini artinya siswa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan cepat. Artinya bernalar kritis. Kritis itu sudah harus cepat tangkap, ya. Kemudian juga kreatif, gotong royong. Nah, ini gotong royong ini nanti kita akan terapkan di dalam diskusi kelompok sebentar ya. Iya. Jadi Pak Guru ingin menampilkan tujuan pembelajaran hari ini ya. Iya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi cara pandang pendiri bangsa
tentang rumusan dan isi Pancasila, ya. Jadi kalian akan Pak Guru arahkan supaya bisa mampu mengidentifikasi cara pandang pendiri bangsa ini, sehingganya bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena setiap butir Pancasila itu adalah contoh kita bermasyarakat yang baik. Ya, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Iya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Pak Guru ingin tanyakan dulu ya. Apakah ada yang bisa jawab atau tidak? Ya, tentang apa pentingnya bagi kita untuk mempelajari cara pandang pendiri bangsa tentang Pancasila. Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Iya, silakan Kak Farudin. Mengetahui cara pandang pendiri bangsa tentang Pancasila itu penting agar kita bisa memahami maksud dan tujuan sebenarnya dari Pancasila. Dengan begitu, kita bisa mengamalkan dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi itu ya, penting. Sudah benar ya? Kita beri aplaus dulu. Terima kasih kepada saudara Kafarudin sudah memberikan sumbangsi pemikirannya ya. Bahwasanya penting kita mempelajari cara pandang pendiri bangsa tentang rumusan Pancasila supaya bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Macam yang paling sering terjadi tentang sila kedua. Tentang apa sila kedua? Ya, kemanusiaan yang adil yang beradab. Dan saat ini banyak terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, anak-anak zaman sekarang atau bisa kita katakan generasi Gen Z ya, banyak yang masih kurang akhlaknya, kurang beradab. Nah, beradab dan berkeadilan ya. Mungkin di sini banyaknya. Maka kita akan pelajari ini supaya bisa kita terapkan. Ada lagi dari pertanyaan tadi? Ya, silakan Saudara Fadel. Menghormati perjuangan mereka dalam merumuskan Pancasila, menghindari misi interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Iya. Menjadi generasi penerus yang mampu menjaga dan mengembangkan Pancasila. Iya, beri aplaus lagi untuk Saudara Fadel. Ternyata kita semua sudah mampu memahami beberapa tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Cara yang bisa Pak Guru tangkap dari pendapat Fadel tadi, bahwasanya kita juga dituntut untuk harus menghargai para pahlawan ya. Khususnya juga yang berperan dalam merumuskan Pancasila ini. Ada 3 tokoh ya. Ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Siapa tadi? Iya, jadi itu ya. Kemudian untuk lebih semangat lagi hari ini ya, kita mungkin akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, diharapkan anak-anak untuk berdiri. Ini adalah bentuk nasionalisme kita terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita nyanyi bersama ya. Indonesia, aduh ada di sanalah aku berdiri dan bantu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa yang tak nyawari. Marilah kita bersama.
Iya, silakan duduk kembali. Iya, sudah semangat hari ini? Semangat untuk belajar? Supaya lebih semangat lagi, kita akan melakukan tepuk karakter. Ya. Di sini Pak Guru sudah tuliskan, tinggal kalian melakukannya, ya. Bisa kita berdiri kembali? Bisa. Iya, ya. Kita mulai ya. Ikuti dulu Pak. Pertama Pak Guru contohkan dulu ya. Yang pertama seperti ini ya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integrasi, dan lakukan tepuk tangan yang meriah. Ya, bisa? Kita mulai 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integrasi. Ya. Sekali lagi supaya lebih semangat lagi. Ya, Pak. 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integrasi. Ya, terima kasih untuk kita semua. Silakan duduk kembali ya. Ya, Pak. Iya. Jadi setelah tadi sebuah ice breaking supaya membuat kita untuk lebih semangat lagi dalam pembelajaran hari ini ya. Kemudian kita akan memasuki tahap pembelajaran intinya ya. Pak Guru ingin menayangkan sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin menayangkan sebuah video tentang lahirnya Pancasila ya. Disimak ya, sehingga bisa dimaknai sebentar. Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku negara Kertagama karangan Putra Panca dan Pusuka Soma karangan Hutatula, yang artinya adalah berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam periode penjajahan Barat, bangsa Indonesia terlibat dalam perjuangan fisik untuk mengusir penjajah. Perlawanan terhadap penjajahan Barat tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tetapi belum terkoordinasikan dengan baik dan tersebar ke daerah lain. 20 Mei 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Oleh karenanya, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perjuangan pergerakan non-fisik mulai mendapatkan hasilnya dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda Nasional yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerahkan syarat kepada Jepang dan mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang, Jepang terdesak oleh sekutu, sehingga Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia dalam menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai yang diketuai Dr. KRT Haji Manuel Diningrat dan beranggotakan 76 orang, termasuk 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari, dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Profesor R. Sutomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang 5 asas dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945,
Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut diberi nama Pancasila. Usulan tersebut diterima dalam sidang DPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Tahukah kamu, berdasar Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Insinyur Soekarno juga mengusulkan konsep Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila. Trisila terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan Ekasila berupa gotong royong. Tindak lanjut dari sidang DPU PKI adalah dibentuk tim 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua DPU PKI 11 Juli 1945 menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rancangan Dasar Negara terdapat dalam alinea 4 Piagam Jakarta 22 Juni 1945, namun terdapat perbedaan dengan naskah Pancasila. Sila pertama pada Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemanut-pemanutnya. Tanggal 7 Agustus 1945, DPU PKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 27 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI atau 27 Bintang bertugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. PPKI menyelenggarakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, sebelum sidang dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama dengan menghapus 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Naskah Pancasila menjadi sebagaimana yang sekarang. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama NKRI, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ibarat suatu bangunan, negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu fondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life atau weltanschauung dalam bahasa Belanda harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pelaksanaan sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun serta norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara atau filosofi sehingga atau ideologi negara atau stasi diri. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara. Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan pengertian dan peran, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang status atau fundamental, sebagaimana fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tuntunan yang dinamis sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, menjamin hak hidup secara layak bagi semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Selain itu, Pancasila memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama dari Pancasila sebagai dasar negara. 2. Fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. 3. Fungsi etis dan filosofis, yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang di dalamnya tersimpul ajaran Pancasila, sehingga mempunyai hubungan kausal dan organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 4 pokok pikiran yang merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdiri dari: pertama,
negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasarkan persatuan dalam sila ketiga. Yang kedua, negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan dalam sila keempat. Yang keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila ke-1 dan ke-2. Singkatnya, Pancasila memiliki 2 pengertian, 3 fungsi, dan 4 pokok pikiran serta 5 sila. Ya, jadi itu tadi sebuah video singkat tentang lahirnya Pancasila ya. Iya. Bahwasanya Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Ya. Sekali lagi, lahir tanggal berapa? 1 Juni 1945. Pancasila juga ini menjadi cara pandang bangsa Indonesia, menjadi dasar negara, tadi cara pandangan hidup juga ya. Jadi untuk lebih mematangkan lagi, Pak Guru akan sedikit menjelaskan tentang materi kita hari ini. Sebentar akan kita diskusikan ya, melalui pembentukan kelompok. Jadi yang pertama adalah ya, pokok-pokok pemikiran dalam BPUPKI. Disimak ya. Ya. Dalam forum BPUPKI atau kita kenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyumbangkan pemikiran dan pemikirannya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ya. Dalam sidang ini ketiga tokoh ini sangat berperan penting dalam perumusan Pancasila ini ya. Kemudian juga peta pemikiran dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno bisa kita lihat di papan ya. Tentang penjelasannya, bahwasanya Muhammad Yamin menekankan pentingnya fundamentalisme dan demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia merdeka. Ya. Kemudian Supomo memperjuangkan konsep negara integralistik dengan kepemimpinan yang kuat dan persatuan nasional. Kemudian Soekarno memproklamasikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menyatukan berbagai unsur ideologi ya. Jadi peta pemikirannya juga di sini seperti yang ada di buku, ya ini yang pertama dari Muhammad Yamin. Yang pertama di situ ada peri kemanusiaan, peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Itu dari pandangan Muhammad Yamin ya. Sedangkan pandangan Supomo yang pertama adalah persatuan, kemudian kekeluargaan, kemudian keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Kemudian terakhir adalah Soekarno. Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Dan itulah yang menjadi sila pertama di negara kita ya. Sehingga pemikiran-pemikiran mereka sangat patut kita jadikan pandangan, bahwasanya ketiga tokoh ini adalah yang berperan penting dalam perumusan dasar negara di Indonesia ini. Ya.
Next, kemudian ada pokok-pokok pembahasan BPUPKI. Bisa dibaca? Bisa dibaca? Yang pertama adalah bentuk negara. Jadi pembahasan dalam sidang BPUPKI yang pertama adalah bentuk negara. Artinya sini perdebatan antara sistem federal atau kesatuan, ya. Kemudian dasar negara. Penjelasannya perceraian konsep yang bisa menyatukan berbagai ideologi. Nah, ini. Kemudian sistem pemerintahan. Kemudian juga kewarganegaraan. Ya. Jadi ini pokok-pokok yang dibahas dalam sidang BPUPKI. Kemudian ada juga perumusan Piagam Jakarta. Ada yang tahu Piagam Jakarta ini apa? Apa, Fadel? Undang-undang, ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Fadel. Piagam Jakarta ini adalah undang-undang dasar negara yang kita kenal sekarang ini, ya. Di mana dalam perumusannya ada tentang pembukaan, memuat asas-asas atau tujuan negara, kemudian batang tubuh, mengatur bentuk, kewenangan dan struktur pemerintah. Terakhir adalah penutup, di mana di situ menegaskan berlakunya undang-undang dasar di Indonesia ini. Ya, begitu ya? Ya. Next. Hasil akhir sidang BPUPKI, ya. Dalam sidang BPUPKI juga di sini hasil akhirnya ada 3 poin, ya. Yang pertama adalah kesepakatan. Penjelasannya tercapainya kesepakatan bersama mengenai bentuk negara dan dasar negara. Jadi membahas bagaimana bentuk negara ini. Kemudian bagaimana pula dasar negara. Kemudian pembentukan PPKI. PPKI ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya nanti, ya. Terakhir, proklamasi kemerdekaan. Penjelasannya, langkah selanjutnya adalah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini adalah hasil sidang BPUPKI. Ya, sudah ya? Sudah bisa dipahami penjelasan singkat dari Pak Guru, ya? Ya. Untuk tahap selanjutnya, Pak Guru akan membagikan sebuah artikel tentang ketiga tokoh tersebut. Jadi kalian membaca artikel ini, ya. Kalian akan membaca artikel, Pak Guru akan bagikan. Dibaca, ya. Oh iya, kalian bikin dulu kelompok. Dibalik dulu, ya. Pak Guru lupa. Silakan bikin kelompok. Pak Guru bikin 3 kelompok sesuai dengan urutan yang ada di sini. Yang di belakang bisa maju ke sini, Saudara Alkarin dan La Iman. Dan ini untuk kelompok 1, ya. Artikelnya dibaca. Pak Guru kasih waktu 5 menit saja untuk membaca artikel tersebut. Ya, ini, ya. Dibaca, ya. Kemudian dan kelompok 3 silakan membaca artikelnya. Ya, dibaca-baca. Waktunya 5 menit. Setelah kita membacanya, akan kita diskusikan bersama. Ya, silakan dibaca dulu.
Ya, dibaca ya. Dipahami tentang cara pandang pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila. Ya, dibaca-baca ya. Ya, sudah dibaca? Ya, Pak. Ya. Sekarang Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Pak Guru akan membagikan sebuah lembar LKPD untuk diisi dan kemudian sebentar dipresentasikan di depan. Masing-masing kelompok menunjuk siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Ini nanti diisi ya, di setiap kolomnya. Ini juga, kemudian ini artikel ini Muhammad Yamin ya. Ya, Pak. Dan kelompok 3. Silakan dikerjakan. Waktu kurang lebih 30 menit saya kasih kesempatan. Ya, karena itu tidak memakan waktu yang lama sesungguhnya. Silakan. Dan untuk kelompok Soekarno, silakan menuliskan sebuah penjelasan untuk di depan nanti di buku. Ya, dari hasil bacaan artikelnya dituliskan di buku supaya untuk dipresentasikan sebentar. Dan sepumu juga silakan menuliskan hasil diskusinya di buku nanti untuk dipresentasikan. Ya. Waktu 30 menit dari sekarang. Ya. Kalau ada yang ditanyakan
Iya. Ada yang ingin tanyakan nanti panggil Pak Guru ya. Jangan ragu-ragu. Ini gimana? Aman? Iya. Masih semangat? Sekali lagi masih semangat? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya sama Pak Guru. Ya, nanti ditunjuk siapa yang akan mempresentasikan di depan ya. Iya. Ditulis di buku ya, nanti akan kita presentasikan. Bisa dibaca? Iya. Untuk lebih lengkapnya juga ada di artikel di internet. Bagaimana kelompok ini? Aman. Oke ya? Ya, saling kerjasama.
Mana sebentar mencari? Iya. Iya. Ini di presentasinya sebentar ya. Iya, sebentar. Semuanya nanti dibacakan kalau sudah dikerjakan. Setelah membacakan yang ini, dibacakan juga yang hasil, iya, hasil yang lain. Mungkin bisa menunjuk temannya atau saudara Alkarin mungkin ya. Bagaimana, Tafil? Antara kerja ya? Ya. Nanti ini nanti dipresentasikan ya. Dibaca semua nanti ya. Mungkin saudara Tafil mungkin yang mau tampil sebentar bisa, supaya lebih paham lagi dalam proses belajar hari ini, atau saudara Ilham. Mana anunya LKPD yang tadi? Oh, iya. Nanti dibacakan semua yang ini dari dalam kolom ini menuju ke sini. Di situ ini. Dari sini. Ini. Baca tokohnya siapa, baca lagi. Ini juga nanti bacanya begini, baca ini tentang perumusan Pancasilanya. Kemudian dari sini bacakan ketiga tokohnya siapa. Setelah masuk ke sini bacakan lagi ininya, masuk ke sini bacakan lagi ini ya. Presentasikan. Jadi nanti alur bacanya ini ya. Dari sini ke sini ya. Pendiri bangsa. Sebutkan nih ketiga tokohnya. Setelah ketiga tokoh yang disebutkan, masuk ke sini, baca penjelasannya. Begitu ya Abin ya.
Sudah? Sudah? Gimana di kelompok 3 sudah? Belum ya sementara? Kelompok 2 sudah? Iya. Sudah ya? Kita menunggu dulu kelompok 3 tinggal sedikit. Ada kesulitan? Tidak ada ya? Suaranya lebih dikencangkan lagi. Ada kesulitan? Ada Pak. Ya. Aman Pak, aman. Aman ya. Di sini ada kesulitan? Nah, ya. Abin? Sudah paham Abin? Ya. Jadi pada tahap selanjutnya kita masuk pada sesi persentase ya. Ya, satu orang saja untuk membacakan. Tidak usah. Jadi hanya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih sudah melakukan gotong royong masing-masing kelompok sehingga bisa melahirkan satu pekerjaan dalam diskusi ya. Ya, silakan mungkin dari kelompok 1 bisa memulai presentasinya. Kelompok 3 sudah ya? Ya. Sudah? Bagaimana? Bicara jangan pelan-pelan. Sendiri saja. Sendiri saja mau maju di depan. Iya. Bisa? Iya. Silakan saudara Kafarudin. Bisa kalau begitu 2 orang. Satu mempresentasikan hasil ininya. Fadel. Iya. Ya, jadi kan ada penjelasan dan peta apa namanya ya? Grafik web organizer. Ya, silakan. Dari siapa yang ingin duluan?
Tidak usah, langsung terima kasih atas kesempatan yang Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. kencangkan lagi suaranya ya. Untuk kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Silakan Kak Fardin. Jadi ini adalah namanya web organizer. Ya. Jadi contohnya saya akan membacakan yang pertama web organizer, peta konsepnya. Yang ini dulu, yang ini dulu. Saya akan membacakan web organizer urusan Pancasila. Iya. Pertama, menjadi bangsa. Yang menjadi bangsa. 1. Tokoh yang mendirikan bangsa. 1. Jamin. Kumo. Soekarno. Iya. Pertama, Kumo. Negara kesatuan sebagai prinsip utama. Musyawarah untuk mufakat sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendidikan pada kekeluargaan dan kebersamaan. 2. Soekarno. Penekanan pada nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Pancasila sebagai filosofi hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Muhammad Yamin. Pancasila sebagai ideologi yang mencerminkan nilai budaya bangsa. Pentingnya kebangsaan Indonesia menekankan keadilan sosial. Iya. Selanjutnya penjelasan saya akan membacakan tentang pandangan untuk Muhammad Yamin. Muhammad Yamin melihat dasar negara sebagai refleks dari nilai budaya Indonesia. Ia mengedepankan pentingnya pengakuan terhadap keanekaragaman etnis dan budaya dalam pembentukan identitas nasional. Menurutnya, Pancasila harus mencerminkan jiwa bangsa yang mengutamakan persatuan di tengah perbedaan. Muhammad Yamin adalah seorang sastrawan, politisi, dan ahli hukum yang berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Ia menilai pandangan yang sangat mendalam mengenai identitas nasional. Muhammad Yamin bahwa Indonesia harus dibangun di atas budaya dan nilai-nilai lokal. Ia mengembankan konsep perjuangan kebudayaan. Ia menekankan pentingnya warisan budaya bangsa sebagai dasar pembangunan nasional. Dalam pandangannya, Yamin mengusulkan dasar negara yang kuat, yang menghargai keanekaragaman budaya. Ia juga berkontribusi dalam merumuskan Sumpah Pemuda yang menegaskan penawaran di antara budaya suatu dan budaya Indonesia. Iya. Itulah hasil diskusi kami. Lebih dan kurang. Mohon dimaafkan. Saya sendiri Bilal Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Diperkeras lagi suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang cara pandang pendiri bangsa terkait dasar negara.
Pendiri bangsa terdiri atas 3 orang, yaitu Supomo, Karno, dan Muhammad Yamin. Menurut Supomo, negara kesatuan sebagai prinsip utama, musyawarah untuk mufakat sebagai dasar pengambilan keputusan, dan penekanan pada kekeluargaan dan kebersamaan. Kemudian Insinyur Soekarno, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai filosofi hidup bangsa, dan penekanan pada nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Sedangkan Muhammad Yamin, Pancasila sebagai ideologi yang mencerminkan budaya-budaya bangsa, pentingnya kebangsaan Indonesia, dan menekankan keadilan sosial. Kemudian yang akan membacakan menurut Supomo, yaitu Islam. Ya. Sebesar suaranya ya. Nah, teman-teman dengar. Supomo menekankan aspek hukum dan keadilan dalam dasar negara, dia percaya bahwa Pancasila harus berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Konsep integralistik yang dia usulkan mencakup perlunya musyawarah dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan kebersamaan dan keseimbangan serta kebersamaan individu dan masyarakat. Mungkin saja hasil diskusi kami tentang pendapat tokoh dalam merumuskan Pancasila. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila tasbih hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari aplaus lagi. Sudah bagus-bagus pengerjaan diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 3, kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang akan membacanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dan akan dipresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Tentang cara pandang pendiri bangsa tentang dasar negara. Soekarno sebagai proklamasi Ya, tidak apa-apa. Perumus Pancasila, pendiri bangsa, Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin. Supomo, negara kesatuan sebagai prinsip utama. Musyawarah untuk mufakat sebagai dasar pengambilan keputusan. Penekanan pada kekeluargaan dan kebersamaan. Soekarno, Pancasila sebagai dasar negara, penekanan pada nilai kemanusiaan dan persatuan. Pancasila sebagai filosofi hidup bangsa. Muhammad Yamin, pentingnya kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yang mencerminkan nilai budaya bangsa, menekankan keadilan sosial. Ya. Penjelasannya. Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan, memiliki pandangan luas mengenai Pancasila yang memegangnya sebagai ideologi yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia, mencakup nasionalisme, humanisme, dan sosialisme. Soekarno menanamkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga sebagai panduan moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa. Ya. Sudah ya? Ya. Beri aplaus lagi untuk kelompok 3.
Waalaikumsalam. Ya, kita sudah mampu untuk berdiskusi hasil mempresentasikan hasilnya. Dan untuk tahap terakhir tadi itu kita sudah melakukan diskusi ya. Masuk pada tahap terakhir, kesimpulannya adalah bahwasanya dalam setiap kelompok menghasilkan hasil diskusinya sudah sangat baik, menjelaskan tentang bagaimana setiap tokoh, karakternya dan pandangannya pula ya. Dimana setiap tokoh pula mementingkan tentang kepentingan Indonesia merdeka pada saat itu, ya. Dan pada tahap terakhir ya, Pak Guru akan membagikan sebuah refleksi untuk kalian kerjakan sehingga bisa kita tarik kesimpulan untuk hari ini bisa sampai di mana pemahaman adik-adik. Silakan diisi ya. Masih dalam bentuk kelompok. Silakan. Iya. Silakan dikerjakan. Jadi ini adalah bentuk refleksi sejauh mana hari ini kita sudah paham tentang pembelajaran hari ini. Iya. Nanti diisi di sini ya. Silakan diisi yang di sini. Di kertas ini. Ada pertanyaannya di situ ya. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah, dituliskan apa yang kamu pahami hari ini. Silakan ditulis. Entah itu pemahaman yang panjang, sedikit, berarti itu sebatas pemahaman kamu hari ini tentang penjelasan tadi, pokok-pokok pemikiran dalam BPUPKI. Tokoh-tokohnya tadi sudah disebutkan, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dan di situ ditanyakan ya, diisi ya. Dari proses belajar hari ini, hal yang anak-anak pahami apa dijelaskan ya. Jadi itu pemikiran sendiri-sendiri. Apa yang kalian sudah pahami dari proses pembelajaran kita hari ini. Ya. Kemudian juga di situ di atasnya juga ada pertanyaan kolom-kolom ya. Tentang Muhammad Yamin, tadi sudah saya jelaskan tentang peri-peri tadi. Diisi lagi. Silakan diisi. Waktu kurang lebih 10 menit. Kalau ada kesulitan nanti tanyakan lagi. Sudah sejauh mana kalian paham tentang pertemuan hari ini? Bagaimana? Pulpen? Ya. Ada pulpennya temannya mungkin? Ya. Silakan. Kerjakan ya.
Ya, dikerjakan ya. Tentang pandangan tadi, Muhammad Yamin yang Pak sudah jelaskan tadi. Supomo, persatuan, ada kekeluargaan, dan selanjutnya. Waktu masih ada, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham, ditanyakan ya. Ini dikerjakan ya. Mana kelompok yang ini? Nah, dikerjakan juga ya. Nah, kalau bingung, diingat-ingat kembali, dilihat kembali artikelnya di HP-nya mungkin, dikaji kembali. Ya. Itu pertanyaannya, sejauh mana apa yang Anda pahami tentang materi hari ini. Dikerjakan ya. Iya. Kalau ada kesulitan, tentunya tadi sudah dibaca-baca artikelnya. Bisa dilihat melalui HP. Jadi pada tahap penutup ini, itu adalah bentuk refleksi. Sekali lagi ya, sudah sejauh mana Anda pahami tentang materi hari ini.
kesulitan? Udah. Isi ya. Iya. Isi ya. Isi sesuai pemahaman anak-anak sekalian. Isi ya. Jangan lupa ditulis namanya juga di atas. Iya. Kalau ada yang kotor di situ dicoret saja. Kemudian ditulis namanya. Isi ya. Isi. Iya, isi. Sehingga bisa kita tahu sejauh mana anak-anak bisa memahami materi hari ini.
Ya, sudah isi ya. Ya, isi juga ini. Isi sesuai pemahamannya supaya kita tahu. Gimana Tafil? Gimana? Sudah? Tuh, sebentar ya.
Ya, cukup ya? Terus semua ya? Nah, sekarang kita kumpulkan. Ya, kumpulkan hasil refleksinya masing-masing. Sudah ditulis namanya ya? Jangan lupa ditulis namanya. Ya. Kelompok 3. Ya kan dikumpulkan. Ya. Ya, saya rasa semua sudah paham ya. 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 Sangat baik pengerjaannya masing-masing. Ya, Pak Guru lihat di sini kayaknya sudah banyak yang paham ya tentang pelajaran kita hari ini, tentang pokok-pokok pemikiran dalam apa? BP. Apa kepanjangannya BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan. Iya. Sebelum Pak Guru mengakhiri penyampaian untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang pembentukan PPKI ya. Dimana PPKI itu juga PPKI ini dibentuk setelah dibubarkannya BPUPKI. Ya. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi sudah rampung ceritanya tadi hasil-hasil sidang, kemudian dibentuklah PPKI untuk persiapan kemerdekaan, akan diproklamasikannya lagi kemerdekaan Indonesia itu. Itu untuk pertemuan minggu depan ya. Ya, selanjutnya untuk sesi penutup Pak Guru sedikit memberikan motivasi bahwa kita sebagai siswa harus selalu siap, semangat untuk kita bangun semangat dulu. Semangat hari ini? Masih semangat hari ini? Iya ya. Tentunya materi hari ini itu sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Bahwasanya Pancasila itu adalah kita kenal sebagai yang ada dua ya. Yang pertama pandangan hidup dan yang kedua adalah dasar negara. Kenapa dikatakan pandangan hidup? Karena di setiap butir Pancasila ada 5 ya. Setiap butir Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan iya, semua itu adalah pandangan hidup supaya kita bisa bertingkah laku yang baik di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar daripada lingkungan sekolah ini. Tentunya yang paling utama untuk kita sebagai siswa, anak-anak, berfokus pada yang namanya semuanya penting ya. Namun keadaan saat ini kita masih miskin adab istiadat, ya.
ada banyak beberapa kasus di luar sana tentang kurangnya adabnya seorang anak ya. Jadi mungkin itu saja, cukup sekian pertemuan hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih untuk kita semua.